Siap. Shalom Bu Dokter Luisa. Baik, Shalom, puji Tuhan. baik, Kita kita bisa akan bertemu mulai lagi. ya Ibu ya. Siap. Baik. Silakan Bu Dokter. Baik, mari kita mulai dengan doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kau hadir di tengah kami, walaupun sangat berjauhan semua teman-teman di Indonesia, di negara lain. Terima kasih banyak ya Bapa untuk pertemuan yang indah ini. Kami mau Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, kami memuji-muji juga Engkau. Tuhan, mau sampaikan isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu ini, kalau Allah yang kami puji, kami tinggikan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Kami mengawali acara malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Kita akan belajar lagi eksposisi Sakaria pasal 12. Baik, mari kita baca bersama ya sebentar. Sakaria pasal 12. Pembebasan dan pembaruan Yerusalem. Pembaruan Yerusalem. Ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu, kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti suluh berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempat yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka.
Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ratapan atas dia yang tertikan. 12 dan 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Dan akan menangisi dia dengan pedih dan seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megido. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri. Kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri. Ayat 13, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri. Kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal. Setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, mari kita lihat latar belakang dari kitab Sakaria. Kalau dilihat, Sakaria itu nabi pengharapan dan pemulihan ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita lihat di Sakaria 1 ayat 3, sebab itu kukatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Ya, jadi itu pengharapan dan pemulihan. Ya, latar belakang kitab Sakaria ini ditulis oleh Nabi Sakaria sendiri ya. Dia seorang imam dan dia seorang nabi. Waktu penulisannya itu antara 520 sampai 480 sebelum Masehi. Itu sejaman dengan Hagai ya. Dan ini ditujukan bagi Israel waktu itu kembali dari pembuangan di Babel. Fokus utamanya mendorong pembangunan kembali bait suci dan memberi pengharapan akan Mesias. Nah, aplikasinya Tuhan selalu memberi pengharapan yang baru bagi umatnya setelah masa kesulitan itu datang. Nah, dalam tema utama kitab Sakaria, kalau kita lihat di Sakaria 1 ayat 1 sampai 6 itu panggilan untuk bertobat. Dan kita melihat 8 penglihatan tentang pemulihan Israel. Kita akan lihat sedikit sebentar. Saya buka. Yang pertama di Sakaria 1 sampai pasal 6 maka dan yang kedua mahkota imam besar dan nubuat Mesias itu yang Sakaria 6 ayat 9 sampai pasal 6 ayat 9 sampai 15. Lalu yang ketiga janji kedatangan Raja Damai di Sakaria 9 ayat 9 sampai 10. Dan yang berikutnya nubuat tentang penolakan dan penderitaan Mesias ada di Sakaria 11 ayat 13. Kemenangan akhir dan pemulihan Yerusalem di Sakaria 14. Nah, rencana Allah memang tidak hanya tentang masa lalu ya, tapi juga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini sangat dalam bahasannya kalau kita bisa eh, membaca lagi itu dari awal sampai akhir itu bagaimana rencana-rencana Allah yang sangat besar ya. Sekali lagi bukan hanya pada saat itu tapi di masa yang akan datangnya masih ya Tuhan Yesus yang datang. Dan kalau kita lihat yang ketiga Sakaria dan Yesus Kristus di Sakaria 9 ayat 9 itu nubuat tentang Yesus masuk Yerusalem dengan menunggang keledai. Dan itu digenapi dalam Matius 21 ayat 5. Kemudian di Sakaria 11 ayat 12 sampai 13 ada nubuat tentang 30 keping perak harga pengkhianatan Yesus ya. Bagaimana Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak.
Dan kalau di Sakarias 12 sampai ayat 10, mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Nah, ini dibuat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di Sakaria 14 ayat 9, janji bahwa Tuhan akan menjadi raja atas seluruh dunia. Ya, Bapak Ibu, jadi kitab Sakaria ini meneguhkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan sejak perjanjian lama. Nah, bagi kita kembali kalau kita lihat di Sakaria 13, keinginan Tuhan adalah kembali kepada Tuhan, ya, dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup memulihkan. Nah, itu dan menantikan kedatangan Yesus sebagai Raja yang mulia. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan Sakaria ini, eh, kitab pengharapan yang mengajak umat Allah atau kita semua ya untuk satu, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, percaya kepada janji pemulihannya. Dan yang ketiga, menantikan penggenapan rencana dalam Yesus Kristus. Ya, dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Sakaria 12 ya, judulnya Yerusalem, ya, piala kehadiran pemulihan Allah. Di ayat kuncinya di sini kita lihat di ayat Sakaria 12 pasal ayat 10 ya. Aku akan mencurahkan roh kemurahan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, sehingga mereka akan memandang kepadaku yang telah mereka tikam. Nah, Yerusalem, kalau kita lihat di ya, Sakaria 12 ayat 1 sampai 3, Allah tuh berdaulat atas ya bangsa-bangsa. Yerusalem akan menjadi seperti piala yang memabukkan bagi bangsa-bangsa yang menyerangnya. Ya, sampai sekarang ya Bapak Ibu. Namun Allah adalah pelindung umatnya, bangsa pilihan ya. Jadi bangsa-bangsa yang melawan Yerusalem akan mengalami kebingungan dan kehancuran. Sejarah sudah membuktikan Bapak Ibu. Nah, kita lihat perlindungan. Kalau kita lihat di Sakaria 12 tadi ya, tadi kita baca di ayat 4 sampai 9, perlindungan Allah atas umatnya. Allah akan membuat musuh bingung. Udah mereka akan ketakutan, tentara mereka akan buta. Ya, nah pemimpin Yehuda akan berperan penting, ya. Tapi Allah akan memberikan kemenangan kepada umatnya, itu janjinya ya. Nah, bahkan ada hukuman atas bangsa-bangsa yang melawan Yerusalem. Allah akan menghancurkan musuhnya. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau aplikasikan dalam hidup kita, Tuhan sanggup membela orang-orang yang percaya kepadanya, bahkan di tengah tekanan dan serangan. Ya, kita semua pasti pernah mengalaminya. Karena asalkan kita tinggal di dalam Dia, karena Tuhan janji, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, wah, ada tekanan, ada serangan apapun. Karena kita kan anak-anak pilihan, ya, bukan hanya bangsa Israel, tapi kita sudah percaya Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya. Nah, kita berlaku juga ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, pertobatan dan pemulihan Israel. Kita lihat di Sakaria 12 ayat 10 sampai 14. Kita tidak sempat belajar ayat demi ayat, jadi kita hanya secara ringkas saja. Di pasal 12 ayat 10 sampai 14 ini, Allah tuh mencurahkan roh kemurahan
Dan doa untuk siapa? Umat Israel akan sadar dan bertobat. Jadi dari pihak Allah, kemurahan, ya. Nah, dan ini sangat jelas buat tentang Yesus Kristus yang disalibkan dan akhirnya diakui sebagai Mesias, juru selamat, ya, juru selamat. Hanya ada Dia yang satu-satunya juru selamat. Tidak ada nabi, tidak ada yang lain di dunia ini yang dinubuatkan jauh sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita saat ini, ya, kesadaran akan dosa membawa kita kepada pertobatan yang sejati. Bahwa kita benar-benar bertobat, kita merasa, kita sadar seperti bangsa Israel yang Tuhan inginkan. Kalau pada waktu itu mereka setia bertobat, Tuhan pulihkanlah. Ya, jadi kita pun kalau kita benar-benar sadar, jadi sadar bukan melek, bukan hanya kayak orang bingung-bingung, tapi sadar dan berbalik, ya. Nah, berarti kebaikan yang sejati itu kita miliki, keselamatan itu kita dapat, kita peroleh. Nah, memang sengaja dibikin ringkasan ya. Jadi kesimpulannya adalah Yerusalem akan menjadi pusat perhatian dunia dalam rencana Allah. Wow, dahsyat ya. Allah adalah pelindung umatnya dan akan menghukum musuh-musuhnya. Jadi nggak heran ya, siapapun yang melawan Israel, kalau kita lihat ya sejarahnya sampai saat ini. Karena Allah yang berperang, ya, Allah yang melindungi umatnya. Jadi pertobatan yang sejati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, datang dari pengenalan kita akan Yesus Kristus sebagai Mesias. Asik banget ya kita sekarang ini di zaman Yesus sudah datang, dan Yesus sudah mati, Yesus bangkit, naik ke surga, dan dia janji walaupun dia naik ke surga, sudah diberikan pada kita menjadi penolong. Tidak ada lagi rasa takut. Nah, Bapak Ibu, mari melalui pembacaan ini kita juga benar-benar menyadari bahwa kepercayaan kita kepada Yesus sekali lagi teruslah hari demi hari. Hal ini menjadi pegangan yang tidak tergantikan. Kalau toh ada salah, bertobat. Ya. Tidak ada yang bisa menggantikan. Ketika kita bertobat, pemulihan sejati akan datang. Dalam segala hal kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tetap teguh. Ya, kalau dulu bangsa Israel menjadi pelindung, sekali lagi kita di zaman saat ini, Yesus naik ke surga, Roh Kudus diturunkan. Roh Kudus yang kita miliki menjadi satu-satunya kekuatan, satu-satunya penolong kita, penghibur kita, ya, di tengah dunia yang saat ini dalam kondisi menjang-ganjing, dan setiap saat kita harus siap-siap dipanggil, dipanggil pulang, dan jangan pernah takut dengan kondisi apapun, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sebenarnya ada saya persiapkan di Zakaria 2, bagaimana Tuhan itu pembela kita, ya. Bagaimana kalau toh ada halangan, hal apa yang membuat kita tidak bisa dibela oleh Tuhan dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi sekali lagi kata kuncinya pemulihan datanya dari Tuhan sendiri, dari Allah kita. Dan pemulihan yang sejati ada di dalam Kristus. Darahnya yang dicurahkan itu. Gak ada yang sanggup untuk melawan. Hidup mati kita adalah milik Kristus. Itu yang paling utama.
Makanya pusat kita adalah setiap saat adalah Kristus. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini saja, nanti mungkin ada diskusi lagi. Tapi mohon izin, saya dari Melbourne, Australia, jadi tidak bisa mengikuti sampai tengah malam karena perbedaan jam di sini 4 jam ya. Kalau saya di luar tempat di, ada beberapa banyak orang yang di sini, jadi mungkin mengganggu. Ini saya di kamar. Tetapi saya percaya bahwa semua dalam planningnya Tuhan. Jadi kita hidup di saat ini. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih banyak ya Bapak untuk firman malam hari ini. Kami tahu Tuhan, Sakarya 12 ini adalah penggenapan janji yang luar biasa. Apa yang tertulis dalam Alkitab membuktikan Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah pelindung. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu dan janjimu, Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih. Kami juga memiliki Kristus yang sudah datang ke dalam dunia, menebus dosa-dosa kami, juru selamat kami. Kau mati, tapi bangkit dan naik ke surga. Dan sampai situ Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang menjadi penolong sejati. Dimanapun kami berada, Tuhan ada. Terima kasih. Ya, omnipresence. Roh Kudus hadir menolong kami. Terima kasih banyak Bapak. Biarlah untuk diskusi selanjutnya Tuhan yang menerjemahkan kami semua yang di sini hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dan pasti semua memberikan apa yang sudah menjadi rema di dalam pembacaan firman Tuhan. Dan pasti Tuhan bicara, ada hal-hal khusus bagi kami semuanya. Oh Tuhan, terima kasih sekali lagi kami mau bersyukur dari negeri orang ini, dari kami boleh bersyukur bisa berjumpa dengan semua hamba-hamba Tuhan yang kekasih di Indonesia dan lain-lain. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan meteraikan firman dalam hati kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tidak izinkan di dalam pasal si jahat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Di Tuhan saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Ayo. Dr. Luisa, walaupun dari jauh, tetap Iya, puji melayani Tuhan. firman. Ya, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. baik. Terima kasih.